Belum bisa nyalain. Masuk ya suaranya ya? Iya Pak. Masuk Pak. Mbak Tiwi nyusul nggak apa-apa? Kita Iya, mulai Pak. aja. Ya. Yang belum ada cuma Mbak Tiwi doang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh iya, ada lagi operator dosen. Iya. 9 emang semuanya 9 ya. 6 Salemba, 3 Depok. BTW mau gantian nggak minggu depan? Jadi gabungnya di jadwal Depok atau tetap Sabtu aja kayak gini? Serah sih. Boleh, Pak. Jadwal Depok jam berapa ya Pak? Selasa jam 1. Selasa. Kayaknya nggak bisa Pak. Kerja Pak. Iya Pak, kami nggak bisa Pak. Tapi Jam Masih segitu kerja, kerja Bang? sih Pak. masih kerja? Masih dong. Masih Pak. Gimana nih Mas? Lockdown. Hah? Ya, lockdown. Apaan Ramdan? Lockdown, maksudnya kerja. Oh, Masih kerja Mas. Masih kerja Pak. Makin padat Pak di itu. kerja di rumah apa kerja di office? Di rumah. Dari rumah. Emang iya, nggak bisa ini. Kerja di Karena rumah. masih meeting juga sih Pak. Kalau Ya. jam segitu sih. Ya. Beneran intensif kerja di rumahnya? Beneran Iya. intensif Pak. Soalnya klien itu juga ekspektasinya kan nggak ada waktu transportasi. Mereka juga habis ini bisa langsung meeting nggak gitu. Dari kantor juga sama gitu. Kita bisa meeting koordinasi nggak setelah meeting ini misalnya seperti itu Pak. Jadi meeting koordinasinya cukup padat sih Pak. Tetap bisa produktif ya, walaupun ini ya. Produk Mau ya nggak mau Pak? mau nggak mau. Maksudnya kalau ini bisa dipertahankan kan lumayan tuh, bisa mengurangi kemacetan tuh ke depannya. Ya juga sih Pak. Jadi nggak Jadi perlu ke pertimbangan kantor. di kantor juga Pak. Dulu juga waktu zaman saya kerja waktu di sembari kerja dulu S3 di VTT juga gitu. Kerja itu boleh remote apa remote sih? Remote ya. Tapi kerja, maksudnya pas di absen pun absen keluarnya sebagai apa? Kerjaan urusan bisnis gitu. Nggak harus 8 jam di kantor gitu, tapi dianggap sebagai kerja. Tapi beneran kerja, apakah meeting ketemu klien atau apa gitu bisa. Atau di rumah kadang-kadang kalau memang perlu ngerjain di rumah pun bisa dianggap kerja. Tapi beneran kerja gitu, nggak harus ke kantor. Oke, belum bisa berarti ya Mas Yusak ya, Mbak Rayinda. Kecuali mau digeser malam. Kalau dari Depok keberatan nggak kalau Sabtu terus? Susah nggak? Apa pas Sabtu lagi pada kerja? Kebalikannya? Enggak sih, Pak. Enggak, cuman Sabtu tuh kadang jaringannya, waduh, agak susah aja. Jaringannya agak susah? Dibanding hari biasa. Saya kan cuma pakai 3G biasa, 4G HP. Iya. Emang lebih berat kalau hari Sabtu ya? Iya, Sabtu Minggu tuh mungkin rebutan, atau banyak yang pakai kali. Atau hari Jumat malam? Kalau Capek saya bebas Pak, cuman teman-teman nggak tahu, Mbak Rayinda sama Mbak Tiwi nggak tahu. Mbak Rayinda gimana Mbak Rayinda? Bermasalah nggak kalau Sabtu? Saya bisa aja Pak. Aman-aman aja? Iya. Mbak Tiwi belum ya? Ya. Kalau bisa Sabtu kita continue Sabtu sih. Kalau emang nggak bisa, kasih tahu saya ya. Kalau emang ini ya mungkin perlu, ya kalau yang Salemba pasti hari Sabtu ya karena pada kerja. Palingan kalau hari kerja Jumat malam kan ya pilihannya. Kalau jadwalnya dapat hari Jumat. Kalau Sabtu digeser agak pagian gimana Pak? Jam 1-nya atau jam 10 begitu? Kalau tadi kebenaran ada jadwal juga jam 10 data mining, terus jam 1 startlan. Nah, kebenaran jadwal regjasnya sore yang hari ini ya. Iya. Kan, kalau minggu depan ditukar di rolling gitu bisa nggak Pak? Tukar. Minggu depan regjas dulu gitu ya. Iya. Bisa sih ya. Kalau Salemba kan mau regjas dulu, data mining dulu nggak masalah ya. Bisa sih Pak, bisa. Nggak masalah sih Pak. Ya.
Paling nanti kalau Rekjas, kalau dapatnya Sabtu ya kita dahulukan pagi lah gitu ya. Either jam 10 atau jam 10 aja lah misalnya gitu ya. Kalau emang nggak ada mata kuliah lain, kita kunci aja di jam 10 buat Rekjas. Nanti tinggal 1-3-nya either Statlan atau apa namanya, data mining. Gitu ya. Ya Pak. Oke, gitu aja ya. Usahakan Sabtu dulu deh kalau emang ini. Kalau apa namanya? Kalau di data mining Depok gimana Mas Yusak? Dikasihnya itu Pak, belajar mandiri tapi udah dibikin roadmap sama Gustinya. Bu Isti ya. Dipakai apa? Sebenarnya, Emas atau pakai emas atau pakai ini? di email Pak, via email sih. Oh, email. Iya, tapi nggak ada. Ya kalau diizinkan kita ikut kelas Pak Zul sih ya, buat ikut doang maksudnya Pak. Oh, Nambah sit in. ilmu. Iya. Ya terserah, monggo. Mas yang Salemba boleh nggak? Kawan-kawan di Salemba. Cuman nggak tahu teman-teman ini Pak enggak. Tapi dari Saya sih nggak masalah. Ya, ya, tapi dari Bu Isti udah ada roadmap-nya Pak. udah ada roadmap-nya. Nah, maksudnya buat apa tambah-tambah aja. Kalau Bu Isti kan belajar mandiri, tapi udah Ya. di roadmap nanti minggu ini belajar mana kasih. Ada tugas. Tugasnya udah ada. Tiap minggu ada tugas nggak? Enggak sih Pak. Jadi Oh, ada. sekarang dua minggu ya, 2 minggu langsung tugas. Kayaknya boleh dicontoh nih. Yang Salemba gimana Salemba? Apa kita ikut Gusti aja? Ngikut aja lah Pak. Ngikut Azul maksudnya. Apa? Bebas. Ya kita combine aja lah, fleksibel aja. Jadi masing-masing. Kalau menurut saya nggak masalah kalau emang dari kawan-kawan di Depok pengen gabung, dari saya pribadi silakan aja, monggo aja. Paling nanti saya share. Nggak tahu yang lain keberatan nggak? Yang dari Salemba atau Enggak sih Pak. aman ya? Tuh, boleh Mas Yusak kalau mau gabung monggo. Ya. Tapi nggak tahu kan kayak roadmap-nya saya nggak tahu roadmap-nya sama atau enggak. Tapi ya monggo aja kalau. Buat nambah-nambah kita aja sih Pak. Boleh. Karena kan nggak ada pertemuan sama sekali nih. Ya. Boleh. Iya. Siap. Beberapa emang juga ada yang kayak gitu sih, beberapa kelas prefernya offline, terus asinkronus ya, jadi terutama mahasiswa S1 karena kendala juga di koneksi katanya sih. Makanya, jadi di daerah. apalagi di daerah, nggak semua ngadain live juga sih. Belakangan udah mulai kan udah sebulan jalan nih PJJ, masukan dari mahasiswa begitu. Banyak yang mengeluhkan kalau live ini suka terkendala jaringan koneksi. Bentar. Ya, apa kita coba jalan. Pokoknya yang jelas kalau ada apa-apa monggo disampaikan aja, nanti kita sesuaikan buat pembelajaran. Intinya kita punya jatah sampai akhir semester ini. Kalau memang mau ada masukan apa, silakan jangan sungkan untuk disampaikan ya. Oke Pak. Sip. Oke, kita mulai untuk sekarang. Kita mata kuliah rekayasa jasa. Minggu lalu kita bahas chapter 5 ya kalau nggak salah ya. Iya Pak. Tentang new service, chapter 4 new service development. Ini sebenarnya kayak fondasinya ya, karena awalannya memang dari chapter 4 ini. Nanti melebar ke masing-masing chapter. Kemarin ada flow-nya kan, ada roadmap-nya. Ya, terkait dengan chapter lain bisa dilihat kemarin di bagan yang ini ya, table 43. Jadi memang kan setelah kita understanding the service, kita part 2-nya coba untuk mendesain. Ya, designing the service enterprise, nanti part 3-nya baru managing the service operations, part 4-nya baru tambahan pengayaan, kira-kira kuantitatif model apa sih yang ada pada service management.
Nah, di bab 4 ini kan terkait delivery sistemnya ya, terkait dengan, kan ada 2, struktural sama manajerial. Bab 4 ini lebih membahas proses structure sama service blueprint dan strategic positioning. Basicnya di delivery system, mendesain service enterprise ada di chapter 4, ya kan. Cuman terkait facility design ada di chapter 7, location 10, capacity planning di 16. Tapi terkait manajerial, managing information, managing quality, service encounter, managing capacity demand itu ada di 5, 6, 8, 9, 13, 11, 12 berturut-turut. Jadi flow-nya buku ini seperti itu. Jadi bisa dibilang bab 4 ini ya core-nya kali ya, atau tengah-tengahnya di sini. Karena memang ujung-ujungnya kita bisa mendesain ya, mendesain kan salah satu kualifikasi seorang insinyur atau engineer atau teknik master engineering itu bisa mendesain sebuah sistem. Design, install, atau improve. 3 itu aja, mendesain sesuatu, menginstalasi sebuah sistem, atau mengimprove sebuah sistem. Sistem apa? Kalau di TI bicaranya integrated system. Sistem terintegrasi yang melibatkan ya 5M, 2E, 1I, kemarin kan sudah dibahas. Nah, termasuk service juga termasuk sebuah sistem. Kalau dibuka di webnya Teknik Industri, itu service system engineering ya, kalau ada salah satu penitik beratan kita itu mungkin lebih kuatnya bukan di manufaktur. Ya, walaupun kita ada peminatan SPL, sistem produksi dan logistik kalau di S2-nya. Dan kita belajar juga manufaktur, sistem manufaktur, sistem di S1 mungkin kuat di manufaktur, tapi kalau masing-masing teknik industri punya warna biasanya, dari masing-masing kampus tuh punya beda warna. Kayak ITB itu kental banget manufakturnya, kuat banget di manufakturnya. Warna penelitian atau warna style pengajaran atau komposisi case study-nya ya, magangnya atau segala macam. Kalau mungkin misalnya ITS lumayan kuat di logistik supply chain karena di situ ada Prof. Nyoman ya kalau nggak salah, sempat kuat di supply chain logistik lah. Nggak tahu itu mungkin positioningnya atau bukan, saya lupa, tapi kalau nggak salah tergambar di supply chain salah satu yang menonjol di ITS. UGM masih gabung sama mesin ya, Mechanical and Industrial Engineering. Nah, teknik industri ini yang di UI karena lokasinya di Jabodetabek, Depok, Jakarta ya, ibu kota, walaupun nanti mungkin pindah ke Kalimantan Timur kalau jadi. Tapi karena pusat kota dan Jakarta atau Jabodetabek itu kan memang, terutama Jakarta kan memang lebih banyak di servis ya, perusahaan jasa. Jadi kita bukan lebih banyak di jasa, tapi mungkin lumayan besar porsi jasanya ketimbang ketimbang teknik industri di tempat lain gitu ya. Benar nggak sih? Karena memang perusahaan-perusahaan jasanya memang banyak ya di Jakarta. Pabrik dikit kan, ada sih di Pulau Gadung sedikit ya, atau di Sunter ya. Tapi mostly masih dari sektor jasa. Nah, salah satunya adalah kita ya nggak cuma jasa doang sih, tapi kita bisa mendevelop service and manufacture secara proporsional ya. Jadi manufakturnya iya, jasanya juga iya. Makanya servitization kan arahnya ke sana. Walaupun manufakturnya juga ada, kita pelajari di skala mikronya, tapi support service-nya juga kita pelajari. Internetnya kok nggak hidup ya? W-nya kurang 1, Pak. Iya Pak, W-nya kurang 1 Pak. Iya. Lihat aja. WWWE, salah nih. Kalau nggak salah dibahas. Pernah lihat situsnya TI kan? Mana? Tidak. Nah ini. Tahu masih ada apa enggak ya? Tentang kami. Kayaknya udah ganti ya. Nah ini Service System Engineering dari industri dan SSI. Ini lumayan menarik kalau pengen dilihat. Kita kenapa sih kok bicara masalah service? Ya cukup kuat di service. Nah perjalanan dari awal 1911, mungkin dulu orang concernnya produktivitas ya, motion study, time study, terus ya siapa sih yang bikin mobil pertama kali Ford ya, Ford dengan T modelnya itu mencoba
menggenjot produktivitas mass production untuk pertama kalinya di sekitar tahun 1911-an ya. Isunya adalah produktivitas, lalu belum bicara tuh masalah kualitas, tapi dia udah mulai line balancing ya. Ada tadinya kan bikin mobil itu keroyokan, workshop, tiba-tiba jadi line balancing ya. Ini Mbak Iren ya. Mbak Iren apa Mbak Angela sih panggilannya? Panggilannya Iren, Pak. Oh Iren ya, sorry. Mbak Iren kan di otomotif ngerti banget nih pasti nih. Belakangan lari ke produktivitas. Nah, quality baru masuk disuntikan ke sistem manufaktur itu ternyata tahun 1946. Baru 1980 isunya ke PLC, product life cycle, ketika mendevelop produk, mulai memikirkan kira-kira umurnya mulai dari intro, growing, mature, sampai dengan decline itu seperti apa. Setiap produk pasti punya life cycle-nya masing-masing. 2000-an muncul lagi isunya sistem life cycle. Bicaranya bukan ranah produk lagi, tapi sistem yang melingkupi di sekitaran produk tersebut. Sistem life cycle 2000-an. Sistem engineering management, logistic engineering juga lahir di era 2000-an ini. Jadi industrial engineering has just evolved, tidak hanya cuma di factory atau manufacturing goods saja, tapi mulai berkembang bicara masalah proses of value adding and value creation. Ya, mulai ke belakang industrial engineering juga value adding and creation services. Services masuk. Baru terakhir service product bundle atau service oriented goods atau product service system PSS. Servitization salah satunya kan ke sana. Ya, makanya kita itu diharapkan lulusan teknik industri bisa fokus pada service system engineering. Kita bisa fokus pada multidisciplinary approach to manage and design value co-creation of a service system. Service. It extends the holistic view of a system of customer-centric end-to-end view of service system design, ya, berdasarkan International Council of System Engineering, ICONSE. So ada customer need, customer satisfaction, ada value co-creation between kebutuhan pelanggan dan kepuasan pelanggan, proyektif reflektif, kita proyeksikan dan kita refleksikan apakah sudah mampu memuaskan pelanggan, apakah kita sudah mampu mengadres kebutuhan pelanggan. Dari sisi apa? Dari 5M, 1I, 1E. Ada 2 ya E-nya aturannya. Satu lagi apa sih? Environment ya. Sini nggak ada. Ya, 5M, 1I dan 2E. Man, machine, money, material, flow, methods, energy, information, and environment. Ada 2E ya, benar ya? Macro level, micro level, kita bisa naik turun perspektif. Macro level kita naikin helikopter view kita. Ketika bicara micro level, mikro, kita turunkan helikopter view kita ke detail operasional. Konsep operasi, design, delivery, operate, maintenance, disposal, ini menjadi cakupan yang dibahas dalam keilmuan teknik industri. Ada di sini penjelasannya bisa dibaca-baca biar bisa direnungkan kembali. Ngapain sih kita belajar service? Ngapain belajar manufaktur? Ada di sini. Service design itu apa sih? Ada YouTube-nya juga. Masih relevan ya, relevan dengan mata kuliah kita service engineering. Tapi nonton sendiri aja lah. Ya. Nggak usah diputerin ya. Design thinking. Ada pelajaran design thinking? Ada, Pak. Testing. Apa mata kuliahnya? Berpikir sistem nggak sih? Beda ya? Sistem thinking. Terlalu sih Pak berpikir sistem. Berpikir sistem. Pak Ahmad ya? Iya. Iya, Pak. Ya. Oke. Balik ke materi kita. Jadi chapter 4 bisa dibilang core-nya di sini. Nanti lanjut melebar ke masing-masing didetailin untuk chapter-chapternya. Nah, sebenarnya ada yang di skip, kita kurang kelewat ya. Kelewat, saya mau nunjukin tentang service innovation sih. Tabel ini, kemarin kelewat. Tabel 41. Jadi, service innovation atau inovasi dalam ranah service itu ada level-levelnya ternyata. Ada tingkatannya. Secara garis besar 2 jenis, ada yang radical innovation, ada yang incremental innovation. Radikal ada 3 level, incremental juga ada 3 level. Jadi radikal yang paling atas adalah major innovation, tengah-tengahnya startup business. Yang less radikalnya adalah new services for the market presently served. Ya, dan seterusnya, makin ke bawah makin incremental.
Kalau pengen kita ini dari sumbernya dari Johnson Maynard. Ini belum ya kemarin kan? Johnson and ini Critical Evaluation of New Service Development Process, sama paper yang sama dengan yang ini ya, sama-sama Johnson dan kawan-kawan. Ya, kalau kemarin kan kita langsung mulai dari sini, siklus dari NSD proses. Tapi dia juga membahas bahwa inovasi di bidang service itu ada levelnya, ada yang radikal, ada yang incremental. Yang menarik adalah contoh-contohnya. Kalau yang paling radikal atau major innovation itu definisinya adalah sebuah jasa yang benar-benar baru, new services, marketnya juga for market as yang belum, marketnya juga masih baru, pasarnya baru, belum terdefinisikan sebelumnya. Nah, this innovation are usually driven by information and computer based technology atau ICT. Memang yang kategorinya major innovation biasanya di sektor ICT ya, informasi atau communication atau computer based technology. Contohnya adalah Wells Fargo Internet Banking yang di launch pada pada Mei 1995. Ada apa dengan Wells Fargo Internet Banking? Kenapa dia dikategorikan major innovation? Ada yang tahu? Wells pernah dengar? Baru, Pak. Baru ya. Apakah dia yang pertama kali menerapkan internet banking di seluruh dunia? Maybe. Sekarang sih udah campur ya, semua bank udah punya internet banking kayaknya. Ya. Tapi pada bayangkan tahun 1995 bulan Mei, di kita aja mungkin belum masuk kali internet ya, atau udah masuk di Indonesia? Belum ya? Mungkin belum. Tapi di sana, di si Wells Fargo ini sudah memanfaatkan teknologi internet untuk banking services, untuk macam-macam ya, transaksi, untuk seperti halnya internet banking ada di sekarang. Tapi pertama kali melakukan itu, terobosan itu dilakukan oleh Wells Fargo. Masih ada ternyata banknya sekarang. Wells Fargo, bank mana nih, bank mereka ya? Well, anyway, itu yang kategorinya. Totally baru, servisnya belum pernah, jadi belum ada sebelum Wells Fargo yang menerapkan internet banking. Zaman dulu mungkin banknya masih pakai kertas base, paper base, pakai buku tabungan kali ya, masih cetak, dan ya seperti halnya fenomena perbankan sebelum kita menemukan atau diperkenalkan dengan sistem internet banking di kita di Indonesia. Nah, yang level tengahnya lagi startup business, new service in market, that marketnya udah ada ya, tapi servisnya baru. Jadi new service in market that is already served by existing service. Contohnya mungkin bukan marketnya sudah ada, tapi servisnya sudah ada substitutifnya udah ada. Contohnya Mondex, banyak ya kalau sekarang, banyak banget yang startup ya. Mungkin penggantinya ada, tapi dia mengimprove dari sisi ada bagian yang memang dia melakukan perbaikan jasanya dalam bentuk startup bisnis. Nah, Mondex USA, Mastercard itu ternyata startup that design and distribute smart card for retail transaction. Retail transaction dengan menggunakan kartu itu kan mungkin bukan hal yang benar-benar baru banget, cuma nambahin sedikit fitur, tapi dia dikenalkan oleh si Mastercard untuk pertama kalinya. Marketnya bukan undefined, sudah terdefinisikan, tapi dia menambahkan fitur tambahan atau keunggulan baru dengan menggunakan smart card buat retail transaction. Nah, itu salah bisnis. Nah, yang paling bawah lagi, tingkat kebaruannya, radical changes-nya nggak terlalu sebesar yang dua sebelumnya, yaitu new service for the market presently serve. Contohnya freestanding bank branches or kiosk in supermarket or other retail establishment. Contohnya bank yang sama, Bank Wells Fargo bikin kios di Starbucks coffee shop, dia bikin taruh satu meja buat transaksi atau untuk interaksi berhubungan dengan customer perbankan nasabah dia di kafe tersebut. Ya, sama-sama transaksi perbankan, sama-sama banking biasa, service banking biasa, tapi peletakannya dia bukan di bank gedung tersendiri, tapi dia nebeng di kafe-kafe. Itu kan sebenarnya marketnya sudah presently served, tapi service-nya baru.
Barunya di mana? Freestanding-nya tadi itu, freestanding bank branches-nya itu atau kios itu yang bikin baru. Jelas ya. Makin ke bawah dia makin less radikal, makin ke atas yang paling radikal dalam level service kategori. Nah, yang incremental perubahannya ini nggak radikal. Kalau radikal kan langsung berubah dari yang nggak ada jadi ada. Agak ini ya, agak drastis perubahannya. Sementara incremental perubahannya kecil-kecil, tapi gradual. Contohnya service line extension. Ini makin kecil lagi nih skupnya. Nambah lini service aja. Lini kalau di produk kan produk line. Kalau ini service line. Dikembangkan dari sisi lini servisnya saja. Contohnya pada kasus Singapore Airlines, first class airport, check-in special, and exclusive lunch. Mungkin belum banyak waktu itu maskapai yang menemukan atau mengextend servisnya ke first class airport atau check-in special atau exclusive lunch. Dan Singapura mungkin termasuk pionir pada waktu itu yang membuka layanan atau lini service terkait layanan-layanan tambahan ini. Augmentation of the existing service line such as adding new menu items kalau di restoran, new routes, rute baru, atau kuliah baru misalnya di kampus, misalnya seperti itu. Service improvement, makin kecil lagi perubahannya, changes in features of services that are currently offered. Contohnya Delta Airlines menggunakan kios seperti ATM buat ngeprint atau mendistribusikan boarding pass. Sekarang mungkin udah nggak baru lagi ya, hampir semua maskapai punya itu. Walaupun di Soekarno-Hatta baru kelihatan mungkin belakangan ini kan, 5 tahun belakangan ini ya, kalau nggak salah. Tapi hampir semua maskapai punya. Tapi itu service improvement kategorinya. Style changes, nah ini yang terakhir. The most common of all new services, these are the modest form of visible changes that have an impact on customer perception, emotion, and attitudes. Style changes do not change the service fundamentally. Service-nya sama secara mendasar, tapi tampilannya berbeda atau stylenya saja yang berbeda. Contohnya funeral homes. Mungkin asing di kita ya, tapi ada perusahaan pemakaman funeral homes such as Calvary Mortuary in Los Angeles, LA. Itu dia menawarkan abbreviated ceremonies that celebrate life instead of mourn death. Jadi dia merayakan kematian, merayakan kehidupan daripada mourn death. Ini kan kematian, apa istilahnya? Lawan celebrate. Ya, stylenya diubah. Biasanya kalau udah kedukaan gitu kan lebih banyaknya yang mainstreamnya adalah mourn death ya. Lebih karena keduka, berduka, suasananya juga sedih gitu kan. Tapi yang si Calvary Mortuary ini mencoba berinovasi dari sisi style changes, nggak terlalu radikal sih, sama-sama pemakaman juga, tapi stylenya dibedain. Dia lebih ke arah bagaimana kita men-celebrate kehidupan bagi yang masih hidup gitu loh. Full service flower shops, facilities with more pastel, brighter walls, bukan pakai yang gelap-gelap, pakai yang terang justru, and more windows and lights. Jadi di stylenya diubah. Jelas ya. Jadi memang ranahnya inovasi di service menurut si Johnson dan kawan-kawan bisa dilihat ada beberapa layer ya, beberapa layer dilihat dari tingkat perubahan yang dilakukan pada inovasi jasa tersebut. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Mbak Tiwi udah masuk ya? Aman? Lanjut Pak. Lanjut, sip. Chapter 5 saya mungkin akan skip, saya nggak akan bahas. Kalau tertarik untuk baca-baca silakan dibaca-baca. Tapi chapter 5 ini kan tentang managing, termasuk manajerial atau struktural, teknologi in service. Information, manajerial ya, manage informasi ya, chapter 5. Teknologi, scalability, use of internet itu kan tools sebenarnya. Dalam rangka apa? Memanage informasi yang ada di perusahaan, termasuk perusahaan service. Nah, ini dibahas sih di sini aplikasi-aplikasinya. Teknologi apa aja dalam service encounter, self-service mulai makin muncul belakangan, ya kan? Kayak apa yang contohnya self-service? Booking ya,
Ya tadi ya, printing boarding pass, jadi nggak harus ke counter, tinggal ke ATM, dia self service bisa ngeprint sendiri. Kalau dia pakai bagasi, tinggal di print tuh, nggak cuman boarding pass sebenarnya. Kalau di Oulu dulu, dia bisa ngeprint. Tahu kan yang buat bagasi tag, di print, tinggal ditaruh di ini, tinggal baggage drop aja, jadi nggak perlu ngantri lagi buat naruh bagasi doang. Gitu. Ya. Terus makin ke belakang trennya makin banyak yang perusahaan menyediakan self service self service operation. Kemudian automation in service juga trennya makin ke belakang makin banyak ya. Automation terkait teknologi semua. Internet as a service enabler juga semakin ke belakang, semakin banyak. Dulu kan awal-awal masih asing banget ya internet. Penemuan WWW, World Wide Web, Internet Protocol, GPS, JPRS segala macam kan makin ke belakang makin banyak. Ada pertanyaan terkait ini? Saya nggak akan bahas mungkin terlalu dalam di bagian teknologi. Ini udah cukup ini banget, tinggal dibaca aja. Technological Innovation in Service bisa dibaca-baca sendiri di rumah. Case-nya lumayan menarik. Dia pakai case Amazon.com. Ini salah satu yang mencolok di bidang jasa retail menggunakan teknologi. Ya, A to Z kan lambangnya, semua disediakan. Evolution of B2C e-commerce di Jepang juga ada evolusinya, bisa dibaca-baca di sini. Konbini Distribution System, nah, menarik nih. Jadi teknologi apa yang dilibatkan di sini? Bisa dilihat flow-nya seperti apa, mirip-mirip, tapi ini Jepang punya. Kalau Amazon kan Amerika punya ya. Nah, tapi kita akan skip untuk yang chapter 5, kita akan langsung loncat ke chapter 6 ya. Bagaimana kita masuk struktural atau manajerial kualitas? Struktural, manajerial. Manajerial. Memanage. Kualitas itu di manage atau di Manajerial, Pak. manajerial? Iya. Ya. Salah satu bagian dari komponen perusahaan jasa yang harus kita manage adalah kualitas. Tadi ingat sendiri ya, di produk aja kualitas itu baru benar-benar dilirik sama para pelaku produksi manufaktur tahun 46. Ini produk, belum servis. Servis mah baru adanya di sini tahun 2000-an bahkan, baru ngehnya. Kualitasnya di servis ya sama, setelah 2000-an baru orang ngeh bahwa servis juga butuh kualitas manajemen, perlu di manage kualitas di ranah servis. Makanya lahir istilah konsepnya service quality. Ini cabang dari bidang keilmuan kualitas, tapi khusus untuk servis. Mungkin pernah dengar ServQual? Nah ya. ServQual pernah dengar? Ada 5 dimensi ServQual. Pernah belajar nggak? Nggak pernah? Dari buku ini sih Pak paling. Ya di buku ini emang ada. Tapi sebelum ini ada nggak? Pernah belajar nggak? Belum? Belum, Pak. Belum Pak. Oke, kita coba lihat. Jadi salah satunya memang kita mendeskripsikan dan mengilustrasikan 5 dimensi ServQual. Ini udah lama banget sih sebenarnya. Bukan hal yang baru, tapi ya kalau dibandingin sama konsep kualitas di produk, service kualitas tergolong baru. ServQual ada 5 dimensi, nanti ada gap model, ada Pokayoke, ini yang Toyota paham bener nih, Pokayoke sama apa ya, House of Quality, Statistical Process Control, SPC, dan lain sebagainya. Kita lihat satu persatu. Nah, apa sih yang membedakan service quality dengan product quality? Pasti beda dong. Service quality dia kompleks topiknya, ya, karena melibatkan 5 dimensi. Nah, ini yang disebut dengan 5 dimensi ServQual. Rater, kalau saya nyebutnya biasanya rater, R-A-T-E-R. Reliability, assurance dulu, tangible dulu, empathy, baru responsiveness, biar gampang ingatnya aja. Rater.
Rater. Reliability, responsiveness, assurance, tangibles, empathy, and responsiveness. 5 dimensi ini yang harus dilibatkan sebagai dimensi pada kualitas di jasa atau service quality, ServQual. Biasanya 5 ini yang dipakai buat memperkenalkan konsep service quality gap. Nah, biasanya ada gap kan. Kualitas kan bicara masalah gap. Gap itu antara apa? Antara customer expectation dan perception of customer. Jadi kan mereka punya ekspektasi nih jasanya harusnya seperti ini. Tapi ternyata mereka penerimaannya, persepsinya yang diterima bisa jadi nggak sesuai dengan yang diharapkan, itu masalah. Bisa jadi sama dengan yang diharapkan, ya lumayan terpenuhi. Bisa jadi lebih dari yang diharapkan. Dia cuma ngarep jasanya cuma begini dengan bayar segini dia cuma dapat jasa ini, tapi ternyata si penyedia jasanya, si service providernya memberikan lebih. Nah ini yang bagus. Beyond expectation. Nah ini yang dibahas dari ServQual adalah salah satunya bagaimana kita melihat gap antara ekspektasi dan persepsi ini kaitannya dengan 5 dimensi tadi. Ya. Reliability, responsiveness, rater ya. Reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangibles. Nanti kita bisa lihat masing-masing ini maksudnya apa sih? Apa yang dimaksud dengan reliability dalam jasa? Apa maksud responsiveness, apa itu assurance, apa itu empathy, tangibles, dan sebagainya. Kok ada tangibles? Kan katanya service itu intangible. Nah, maksudnya apa nih? Kok service quality bicara tangibles? Kita lihat. Nah ini yang di sini adalah gambar tentang gap tadi ya. Perceived service quality, jadi ini dibikin sama mungkin sering dengar nama Parasuraman? Kalau orang kualitas pasti dengar nama Parasuraman lumayan familiar, sering banget salah satu tokoh pengembang konsep di bidang kualitas, utamanya di bidang service quality, yaitu Parasuraman. Dia juga yang menemukan 5 dimensi service kualitas, si Parasuraman ini. Ada 5 dimensi kualitas, kalau dilihat gambarnya, jadi sebenarnya kan dimensi kualitas ini adalah untuk mengukur apakah kita sudah mendeliver atau sudah membuat service yang berkualitas baik atau tidak. Dari 5 dimensi ini, yang dimaksud dengan berkualitas atau baik adalah gimana ketika kita bisa membandingkan antara expected service yang diharapkan, yang di-expect sama si customer, versus perceived service yang diterima oleh customer. Ada 3 kemungkinan, bisa jadi lebih kecil yang diekspektasikan daripada yang dirasakan. Ya, dia expect-nya cuman segini, tapi dia ternyata yang dirasakan lebih besar dari ekspektasinya. Ini kan berarti namanya quality surprise. Senang banget dong dia. Nyangka nih kalau misalnya dia beli di warung itu, harapannya dia ya beli dapat barang selesai. Ternyata enggak, dikasih bonus. Kalau lebaran misalnya dikasih sirup misalnya, atau tahun baru dikasih kalender. Ya kan? Kadang-kadang kalau bawaan banyak dianterin, dimasuk. Itu kan sebenarnya beyond expectation, quality surprise. Kategori yang pertama. Atau yang kedua, minimal met lah, expectation met, terpenuhi. Dia ngarep ketika dia beli jasa itu dia dapat ini dan terpenuhi. Ya satisfactory lah, lumayan kualitasnya, berarti satisfactory levelnya. Tapi yang paling bahaya adalah yang bawah. Ekspektasinya tinggi, ternyata dia terimanya jauh di bawah ekspektasi, sehingga secara kualitas konsepnya unacceptable. Dia nggak baik kualitasnya, servisnya. Nah, ekspektasi ini lahir dari mana? 3 hal ini. Word of mouth, personal needs, atau past experience. Dia bisa berharap, dia bisa berekspektasi dari jasa yang dia ingin konsumsi. Dari mana? Dari kata-kata orang. Orang bilang, oh toko ini bagus loh pelayanannya, delivery-nya cepat, orangnya ramah, barangnya bagus, harganya nggak dimahalin. Itu kan katanya kan word of mouth. Jadi karena orang dia dengar katanya, dia bisa expect sesuatu. Konsep ini yang sampai sekarang masih kepake, word of mouth. Makanya ada di e-commerce testimoni ya, testimoni pembeli, review, rating, itu dipakai banget. Kaitannya apa? Untuk meningkatkan, untuk customer itu bisa jadi ekspektasinya dari sisi word of mouth melalui tadi rating atau testimoni dan lain sebagainya. Dari sini lahir mereka jadi bisa ngebayang nih, oh kalau saya beli sama dia nanti saya bakalan lancar nih, delivery-nya nggak bakalan tersendat. Karena orang yang udah beli pada kasih komen bagus. Semua nih terkait delivery-nya. Itu word of mouth.
Personal needs. Apa personal needs? Ya karena kebutuhan dia ya. Ya dia kan beli jasa karena dia butuh. Dia punya referensi, saya butuhnya apa ya? Butuhnya jasa, misalnya saya butuh berangkat, ada yang jasa yang bisa nganterin saya dari rumah ke kantor. Personal needs. Ekspektasi dia pasti ya kalau dia butuhnya minimal bisa nganterin dia dari depan rumah, keluar rumah sampai kantor. Apapun caranya, bagaimanapun caranya, dan bagaimanapun pengantarannya. Itu personal needs. Basic threshold-nya kan dari personal needs. Pastinya dari situ jadi referensi dia untuk berespektasi kira-kira dia dapatnya gimana. Yang terakhir pas experience, kalau dia udah pernah sama dia jadi tahu, oh experience saya, biasanya sih kalau saya beli sama ini saya dapat harganya nggak dimurahin. Harusnya saya ekspektasinya kalau saya beli lagi, saya nggak bakal dimahalin lagi. Karena ada experience sebelumnya. 3 hal ini yang membentuk ekspektasi, nanti akan dikaitkan dengan perceived service. Kalau sama, alhamdulillah satisfactory. Kalau lebih luar biasa senangnya, quality surprise. Kalau kurang, dia bisa kecewa, unacceptable service. Nah ini konsep service quality. Dari mana? Dari mana ngukurnya? Kan dia service. 5 hal ini bisa dipakai untuk mengukur. 5 dimensi ini dipakai untuk mengukur seberapa besar kita sudah deliver, seberapa bagus kita sudah bisa memanage. Ya, karena manajerial ya, memanage kualitas di bidang jasa. Habis ini ada pertanyaan? Jelas? Jelas, Pak. Apa itu reliability? Ada yang bisa nyontoin nggak? Service reliability. Reliability itu definisinya apa sih? Handal ya? Contohnya apa? Iya, Pak. Apa contohnya service yang handal? Maksudnya gimana? Ada pas kita butuh, Pak. Ada pas kita butuh. Masuk. Kalau kita mau, bisa diandelin gitu ya. Istilah definisinya bisa diandelin. Reliability also extends into the back office where accuracy in billing and record keeping is expected. Ya, contohnya kalau di bidang nerima receiving mail, perusahaan surat ya, pos, setiap waktu datangnya selalu konsisten. Ya, same time each day is important for most people. Dia udah terutama bagi orang-orang yang suka keteraturan, regularity. Dia paling terganggu tuh kalau ada biasanya datangnya jam 5, kok tiba-tiba sekarang datangnya jam 7 suratnya. Padahal dia udah expect datangnya setiap jam 5 dia bakal dapat surat, dia bisa ngecek tiap pagi. Nah, itu kan reliability. The ability of to perform the promised service both dependably and accurately. Akurat dan bisa digantungi. Kita bisa tergantung sama service tersebut. Bisa diandelin. Gitu. Kalau garansi masuk nggak, Pak? Garansi bukan yang di sini. Garansi faktor dimensi yang lain. Ini ya, assurance ya. Jaminan kan, assurance artinya? Iya. Ya, tapi berarti kan reliability itu ada kaitannya sama waktu ya, Pak? Pasti ada ya, waktu. Biasanya waktu. Atau tadi, availability kan termasuk reliability handal ya, bisa diandelin. Ketika kita butuh, ada. Itu kan waktu bukan sih? Waktu ya. Waktu juga terkait responsiveness sih. Responsif kan cepat ya. Jadi waktu juga, prompt service. The willingness to help the customer and to provide prompt service. Cepat ya, pelayanannya cepat. Dan mereka tuh mau gitu membantu customer dan cepat tanggap, sigap melayani customer. Itu responsif. Terkait waktu juga. Reliable, nggak cuma dari ininya aja, nggak cuma dari waktunya, tapi ya tadi akurat. Jadi kalau dia bilang nggak bakalan lebih dari 15 menit ya, kayak di Pizza Hut, merek dah. Ya contohnya di Pizza Hut sama aja ya. Dia kan bilang silakan ditunggu ya 15 menit. Nah itu kan beneran bisa akurat 15 menit nggak? Reliability. Kalau dia bisa nggak lebih dari 15 menit berarti reliable, bisa diandelin. Gue percaya deh bisa diandelin 15 menit pasti nggak bakal lebih. Itu reliable. Tapi itu juga deket sih, mirip-mirip assurance sih. Dia ngejamin, tapi ada konsekuensinya kalau assurance. Kalau reliability nggak ada konsekuensinya. Cuman ya konsistensi terkait dengan delivery-nya on time, terus bisa diandelin lah. Inti kata-katanya dependably-nya ini. Service-nya kita bisa ngandelin dia lah. Gitu istilahnya, bahasa gampangnya. Oke, responsif. Kita cepat. Kata kuncinya di prompt service dan itu dia benar-benar willing buat membantu customer secara cepat. Dia paling anti yang namanya bikin customer nunggu, terutama kalau nggak ada alasan lain, particular for no apparent reason,
nggak bakalan, kalau dia responsiveness-nya bagus, dia nggak akan membiarkan customer itu menunggu tanpa ada alasan yang jelas, atau creates unnecessary negative perception of quality. Nggak ada delay. Jadi konsepnya bukan kalau bisa dibikin nunggu kenapa harus cepat. Nah itu lawannya responsiveness tuh, nggak boleh di jasa. Beda ya. Kalau jasa, kalau dia benar-benar responsiveness, dimensi responsiveness-nya main bagus, dia bakal mikir lah kalau bisa cepat ngapain harus bikin lama kan gitu. If service failure occurs, the ability to recover quickly and with professionalism can create very positive perception of work. Karena dia ngejar perceived service, mengoptimalkan perceived service. Kalau bisa lebih dari yang diharapkan, minimal sama, jangan sampai kurang. Gitu loh. Caranya gimana ya? Caranya dia harus memastikan 5 dimensi ini terpenuhi. Dia reliable, dia responsif, dia bisa mengassure, menjamin kualitasnya, dan empathy ketika dibutuhkan, dan tangibles. Tangibles kita lihat contohnya kayak gimana. Oke, contohnya lagi misalnya, for example, serving complimentary drinks on a delay flight can turn a potentially poor customer experience. Oh, aduh delay pesawat. Ya, kalau dia nggak responsif, biarin aja delay. Masa bodoh gitu kan. Nah, itu berarti dia nggak responsif. Harusnya dia punya inisiatif, respon cepat. Customer kalau delay kan dia pasti kesel. Tertunda semua gitu kan. Dia bisa lah kasih, yaudah kita kasih complimentary drink, minuman ya minimal nasi snack ringan gitu, box itu kan bisa. Bahkan sekarang udah ada peraturannya ya, kalau delay lebih dari sekian menit ada kompensasi kan, dikasih snack atau bahkan ada refund juga ya kalau udah kelewat berapa menit banyak gitu delaynya. Itu ya salah satu aspek responsiveness yang coba dimanfaatkan di situ, dioptimalkan di situ. Habis ada pertanyaan? Aman. Assurance, the knowledge on courtesy of employees as well as their ability to convey trust and confidence. Kalau udah ngomongin assurance, quality assurance, tujuannya ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa meyakinkan customer bahwa mereka bisa dipercaya dan bisa very trust and confidence, bisa yakin bahwa memberikan jaminan, kenyamanan, kepercayaan di mata konsumen bahwa dia bisa deliver dengan service-nya dengan baik. Knowledge and courtesy of employee. Tapi ini udah jadi kayak semacam knowledge dan courtesy-nya employee, semua karyawan. Ya, mereka udah kayak alam bawah sadarnya mau secara pengetahuan sudah dimodalkan pengetahuan yang cukup bahwa betapa pentingnya ke customer, atau courtesy employee juga dia udah culture-nya lah, dia bisa menjamin bahwa delivery service-nya pasti bagus misalnya gitu. Nah, the assurance dimension juga termasuk misalnya competence to perform the service. Emang beneran orang yang kompeten yang melayani si customer tersebut, atau operatornya memang kompeten, atau memang misalnya si produser kan tadi yang kemarin konsumen sama produksi kan memang simultan ya. Dan benar orang yang tepat ditaruh di situ untuk mendeliver service yang dibutuhkan sama customer. Itu assurance juga masuk. Politeness, kesopanan juga assurance. Respect for the customer juga termasuk assurance. Effective communication with customer juga assurance. General attitude that the server has the customer's best interest at heart itu juga assurance. Jadi lebih apa definisinya? Ability lah, kemampuan untuk ujung-ujungnya convey trust and confidence. Mendapatkan kepercayaan dan keyakinan dari customer. Kalau udah bisa sampai level itu berarti udah bagus assurance-nya, terpenuhi dimensi assurance dalam service quality. Oke. Empathy, nah ini udah tambahan lagi. Empathy itu adalah simpati yang mendalam ya. Kalau simpati kan cuman I'm sorry to hear that, selesai. Empathy, I'm sorry to hear that, apa yang bisa kita bantu, dia bantu apa kita bantuin. Itu empathy. Profession of caring lebih mendalam lagi daripada sekedar simpati. Profession of caring benar-benar care, benar-benar bisa individualize attention to customer. Jangan kalau kita customer datang ada keluhan, jawabannya standar gitu kan, nggak individualize, jadi meleset kan. Customer maunya apa, yang dikasih apa. Ini suka bermasalah kalau di komputer nih, troubleshooting ya. Pakai yang bikinan template kan, ada masalah apa, kita klik lah, nggak memecahkan masalah. Itu kan namanya kurang empati ya, kurang empati, kurang individualize
attention-nya. Nah, empati lebih dari itu. Jadi butuh lebih dari itu. Empati includes the following, bisa aja approachability, sensitivity, ya. Kalau nggak sensitif bahaya, nggak cocok nih, bisa ditaruh di sini bahaya. And effort to understand the customer need. Usaha untuk mengerti dari kebutuhan customer, apa yang dibutuhkan customer. Contohnya misalnya ability to the airline gate attendant to make a customer misconnection and the attendant's own problem and to find a solution. Ada orang udah lari-lari ngejar pesawatnya udah take off atau minimal gate-nya udah tutup. Udah nggak mungkin lagi secara teknikal pesawat itu dibuka lagi gate-nya demi membela si orang tersebut. Nggak dong. Tapi cara dia menghandle si customer yang udah lari-larian ketinggalan pesawat tersebut, nah cara dia dengan cara mencoba untuk membantu cari solusi dan cara dia bukan diomelin, malah diomelin berarti dia nggak empati dong, udahlah jatuh ketiban tangga pula gitu kan, itu nggak empati. Tapi kalau datang disabar-sabarin, dibikin tenang, mungkin kasih minum gitu kan, tapi kita bantu, coba saya bantu cari solusinya, apakah next flight ataukah mungkin siapa tahu setelah ini masih ada penerbangan yang kamu bisa masuk sini, masih ada kursi kosong, kan itu empatinya ada. Jadi nggak cuma sekedar simpati, sorry ya, dah selesai, itu kan I'm sorry doang, to hear that. Simpati doang kurang kalau di service sampai ke ranah empati. Cuma nggak semua service bisa kayak gitu ya masalahnya. Ini idealnya dulu kita bicara, kalau bicara mengukur kualitas bisa dari sisi 5 dimensi ini. Dia reliable, dia responsif, dia assurance, empathy, dan terakhir tangibles. Jadi walaupun service ada appearance of physical facilities-nya juga ya, supporting-nya pasti ada tangible-nya, nggak cuma pure intangible. Contohnya misalnya termasuk fasilitasnya, equipment pendukungnya, personil kan tangible. Communication material, brosur, spanduk, digital advertisement atau segala macam, itu sebenarnya kan communication material itu tangibles-nya si service kan. Service-nya intangible, tapi bungkus atau supporting ininya, fasilitasnya kan tangible. Nah, ini bisa kita optimalkan juga sebagai dimensi service kualitas yang bisa kita manage dengan baik. Contohnya misalnya kita kalau di hotel kita bisa memastikan bahwa physical surrounding, kebersihannya itu menjadi bukti bahwa dia itu care dan full attention to the customer atau detail pada misalnya di perhotelan atau di hotel gitu kan. Kalau dia bersih kan kita senang, customer senang. Oh berarti di detail nih, setiap hari dibersihin misalnya gitu. Kan kelihatan tuh, bersih enggaknya kan kelihatan. Atau misalnya assessment-nya bisa juga misalnya conduct of other customer in service, misalnya noisy guest in the next room at the hotel. Kalau ada yang berisik itu kan tangible ya, bisa didengar ya. Di manage dengan baik sama si hotelnya buat misalnya ditegur gitu yang lagi berisik supaya nggak mengganggu tamu yang lain. Itu kan tangible aspek di service. Nah, customer use this 5 dimension to form their judgment of service quality. Biasanya customer bakal ngelihat dari 5 ini. Sadar nggak sadar, tahu nggak tahu, mungkin dia nggak tahu kalau 5 ini istilahnya adalah rater. Tapi secara nggak langsung sebenarnya 5 hal ini minimal cukup komprehensif, holistik, yang biasanya dijadikan patokan sama customer buat menilai, menjudge si kualitas dari service sebuah service provider. Biasanya berdasarkan perbandingan antara expected sama perceived service. Nah, makanya tadi dia ada di sebelah kiri ya. Customer, referensinya dari 3 ini, word of mouth, personal needs, sama past experience dalam expected, dalam setting threshold ekspektasi dia. Dan dia menilainya dari apa? Delivery-nya, dari sisi reliability-nya dinilai, aduh lumayan lah reliable. Responsiveness-nya lumayan lah responsif. Assurance-nya kayaknya kurang assurance. Yang dikasih ke kita nggak kompeten orangnya misalnya. Empatinya boro-boro empati. Paling cuma simpati doang, I'm sorry to hear that, terus gitu, I'm sorry goodbye gitu kan. Nggak ada kelanjutan, nggak ada solusi. Tangibles-nya ya lumayan bersih. Nah, itu kan dia nilai dari 5 hal ini. Dia ngukur kualitas atau tidak berkualitasnya suatu service dari 5 hal ini. Itu maksudnya service quality, 5 dimension. Ada pertanyaan? Pak mau tanya, yang tangible itu pengukurannya berdasarkan penampakan kan ya? Tangible sendiri itu yang bisa diukur bukan sih Pak? Kalau penampakan terus gimana ngukurnya pertama? Terus yang kedua, apanya tuh? Tangible itu ngukurnya gimana? Hal yang bisa kan tangible di sini kan penampakan dari fasilitas misalnya. Nah terus penampakan ke tangible itu artinya ini bukan sih Pak yang bisa diukur gitu bukan sih?
Yang bisa diukur, yang bisa dirasakan dengan panca indera, bisa dilihat, bisa didengar, bisa kalau aroma bisa dicium, gitu kan? Oh, jadi nggak harus terukur berapa nilainya gitu? 5 Enggak. Kan dia hotel nih, hotel servisnya kan sebenarnya servis yang nginep lah, kebutuhan dasarnya numpang nginep, numpang tidur gitu kan, dapat ketenangan, itu kan nggak bisa diukur. Tapi dia bisa didekati dan ngelihat nih, bagus enggaknya itu hotel, dilihat, oh kamarnya bersih, aromanya enak, Oh, jadi noise-nya pakai nggak panca ada. indera aja. Nah, terus Gimana? Pak yang tadi rater ini kan alat ukur untuk service quality dari konsumennya. Ya, Ini tuh kalau misalnya kita mengatakan service itu diakui secara internasional gitu, ada standarnya ya, nggak sih Pak? Yang ngukur tuh siapa gitu? Maksudnya kalau misalnya Shopee testimoninya bagus-bagus, tapi ya. secara internasional dia nggak dapet standar, itu gimana? Pengen tahu aja sih Pak. Sejauh pengetahuan saya nggak ada standar service quality. Ini cuma tools panduan guideline kasaran ya, supaya kita sebagai service provider tahu nih, oh customer nih ngelihat 5 ini loh, rater ini loh, nilai kita dari sisi 5 ini. Tapi kan cara pengenjauhan tahan masing-masing dimensi ini nggak sedetail itu. Itu harus dipikirkan oleh masing-masing si service provider. Gimana ya caranya supaya kita bisa dianggap empati sama customer? Ya pendekatan-pendekatan. Oh, cobalah kita bikin satu orang yang benar-benar bisa nyari solusi, nggak cuma ngomelin. Jangan sampai keluar kata-kata cacian makian keluar dari mulut customer service ke customer. Itu udah boro-boro empati yang ada malah kabur gitu kan. Dia nyiapin SOP prosedur. Tapi di guideline aja. Apa ya sisi responsiveness yang bisa kita gali? Oh, kita set dah waktunya. Kalau bisa jangan sampai orang nelpon kita putus. Ya, kayak kemarin saya kasus cerita yang di salah satu provider internet di Indonesia itu, yang pas saya nelpon 3 kali putus mulu, nggak ada yang ngangkat, customer service katanya full. 3 kali saya nelpon, teman pulsa jalan terus, ya kan? Mending kalau teleponnya gratis. Ada kan jadi nggak responsif ya, nggak responsif dan bisa dibilang nggak reliable juga, nggak bisa diandalkan. Ini CS-nya ditelepon nggak pernah diangkat, yang besokannya baru diangkat pun setelah 3 kali kan dibilang harap menunggu karena masih penuh sekali, harap menunggu karena masih penuh. Yang ketiga baru dibilang mohon maaf saat ini masih penuh, terus putus, harap hubungi lain kali waktu. Bahwa kalau gitu kan berarti bikin kesel ya. Buru-buru bisa diandelin, buru-buru responsif kan. Jadi tapi nggak ada standarnya, nggak ada yang bisa ngukur mana nih yang kira-kira paling cepat, nggak. Mungkin kalau yang bisa diukur yang kualitatif kayak misalnya rating yang ada di Shopee atau Bukalapak atau ini kan e-commerce, kita bisa lihat ratingnya kan 4/5 atau 4,5/5, itu kan bisa kita compare. Tapi jadi kan itu cuma salah satu aspek. Nggak kayak produk gitu ya Pak ya? Kalau produk kan ada standarnya ya. Ada SNI-nya kalau produk kan. Lah kalau service gimana SNI-nya? Kan dia nggak bisa di. Gitu. Jadi nggak ada ya Pak, selama ini nggak ada ya? Maksudnya ya kualitas cuma dinilai dari testimoni aja berarti ya selama ini. Ya. Panduannya ya ini aja, yang paling detail ya rater. Nah, awalnya sebelum ada service quality, belum ada rater, orang menerka-nerka. Semua punya persepsi masing-masing menggambarkan kualitas di service. Menurut saya ini. Nah, ini dirangkum dan ini lumayan di acknowledge sama beberapa scholar ya, sebagai beberapa peneliti di bidang service. Rater kayaknya bisa dipakai, ini cukup holistik. Walaupun ada yang modifikasi, nggak semua service bisa pakai rater. Ada, contohnya hotel. Hotel ada yang propose lagi hotel, saya baca ini ya, hotel serve. Nggak, karena dimensi serve qual terlalu generik. Jadi dia bikin dimensi tambahan atau dimensi yang lebih detail khusus buat hotel serve. Kok nggak ada ya? Hotel serve hotel ya. Ya, masih Mas. Ayo. How to customer evaluate hotel service ada di sini, ada di papernya kalau nggak salah. Jadi dia spesifik tuh ngebahasnya. Nah ini serve model sering disitasi ya, paling banyak. Tapi kalau hotel dia bikin sendiri. Jadi nggak cuman assurance empathy sama tadi rater tadi dia bikin sendiri. Ini bukannya, ada papernya. Tapi dia misalnya spesifik langsung hotel serve tadi pakai nggak tahu ya. Dia ngebahasnya hotel serve. Belum ini sih, belum terlalu banyak yang pakai sih, tapi sempat dipakai oleh salah satu bimbingan saya yang menggunakan text mining untuk mereview hotel ya, mengukur
hotel service quality. Tapi untuk hotel, jadi dia ngelihat langsung karyawannya, front office-nya, atau apalagi ya, lebih mendetailkan. Beberapa sih beririsan dengan servqual tadi rater, tapi dia ada satu dua dimensi yang didetailin khusus hanya untuk perhotelan, hotel service. Jadi didetailin gitu. Nah, kalau standar sih nggak ada standar service. Ini nggak bisa distandarisasi. Pak, kayaknya ke mute, Pak. Atau emang di mute? Speaker kok mute? Testing. Ya Pak, udah dengar Pak. Kenapa tadi? Baik. Tadi saya sampai mana hilangnya? Sebentar sih Pak kayaknya tadi. Iya, saya ada warning sih, audio your speaker is not working, please check your connection. Apa ya? Halo, tes, dengar? Dengar, Pak. Dengar Pak. Udah dengar. Mana? Kenapa muncul ini ya? Tes. Ya, wes lah. Sekarang udah oke ya? Iya Pak. Jangan-jangan lagi ada Zoom bomber. Ada Zoom bomber nggak? Nggak ada ya? Nggak tahu Pak, enggak kayaknya. Banyak yang ini katanya. Tiba-tiba lagi Zoom, ada yang hack. Ya, oke, lanjut. Hotel serve itu pendetailan dari serve quality karena menurut si dia yang mempropose hotel serve. Saya lupa namanya hotel serve atau whole serve ya. Tapi coba dicari. Ada papernya di ini. Dia bukan menemukan sih, mengembangkan dimensi kualitas yang khusus untuk hotel. Tapi yang restoran mungkin belum ada. Mungkin ada lagi. Kalau restoran bukan ini karena yang rater ini terlalu generik ya. Terlalu generik. Tapi lumayan lah untuk membantu minimal ada 5 dimensi ini yang harus terpenuhi atau harus dipertimbangkan karena customer bakal ngelihat dari 5 hal ini. Ada yang ke-6 mungkin ada. Tapi bisa jadi yang ke-6 itu sebenarnya bagian dari yang 5 ini juga. Ya. Standarnya ada apa enggak? Nggak ada. Kan nggak bisa distandarisasi. Kemarin nature of service kan nggak bisa distandarise. Nggak bisa distandardize. Karena dia, apa kemarin nature-nya? Ada 4. Inseparable, nggak bisa simultan, simultaneity, variability kan, heterogeneity kan. Kedua, heterogen. Gimana kita bisa menstandarisasi sesuatu yang sifatnya atau nature-nya heterogen? Nggak ada, nggak bisa. Bagaimana kita bisa menstandarisasi ini orang ramah atau nggak ramah? Ramah itu standarnya adalah dengan senyuman yang lebarnya segini derajat, gitu. Atau kan nggak bisa kan? Nggak bisa di ini spesifikasinya, ya kan? Halo, suara saya masih ada? Masih Pak. Iya Pak, masih kedengeran. Ada pertanyaan lagi? Lanjut ya. Iya Pak. Lanjut Pak. Sip. Udah jam 5 ya, cepet banget ya. Baru sampai sini jadi jam 5. Oke. Gaps in service quality ada beberapa, ada gap model namanya di sini. Ini nggak usah tunjukin. Ini. Jadi sumber gap itu ada macam-macam ya. Kalau tadi kan yang kita bahas baru gap yang antara customer expectation and customer perception. Ini masuk kategori gap 5. Jadi customer satisfaction gap. Tapi peluang atau resiko gap itu ada 5 ternyata. Nggak cuma di antara customer perception dan customer expectation aja.
mulai dari awal banget, mulai dari market research gap itu juga udah ada gapnya. Gapnya di mana? Antara customer expectation versus management perception of customer expectation. Kan kita sebagai service provider pasti mengira-ngira dong, menerka-nerka kira-kira customer ekspektasinya apa ya. Manajemen bakal punya persepsi sendiri nih. Kayaknya customer ekspektasinya ini deh. Dia ngadain market research. Dia mencoba memahami customer. Tapi kan yang namanya pemahaman nggak 100% langsung ini kayak prediksi tadi ya. Nggak 100% bakalan tepat dia memprediksi atau mengestimate apa yang diekspektasi customer. Pasti ada melesetnya, ada errornya. Walaupun dia sudah melakukan market research yang bagus, sebagus apapun pasti ada nggak 100% lah. Nah, ini ada gap pertama, sumbernya dari sini. Oke lah, oke ini selesai. Yang kedua, gap kedua di desain. Dia udah punya persepsi, terus pas dipengen bikin service standar bukan yang ini ya, bukan yang di mata customer, tapi yang dia internal dipakai untuk misalnya delivery time-nya harus 15 menit, itu service standar. Yang dia develop sama internal si service provider itu sendiri. Ketika dia mendesain, service design tadi itu dia kan bikin standar-standar kan, atau prosedur. Nah, ketika standar sama persepsi, ini bisa jadi beda. Hasil persepsi dari manajemen adalah A, tapi ketika diturunkan dalam bentuk standar, ketika didesain, nggak sama, nggak sesuai, nggak terpenuhi semua. Dari 100%, paling cuma 80% yang bisa di standarisasi misalnya dalam sebuah standar service design. Ketika mendesain service, ada gap lagi. Yang ketiga, standarnya udah ada, pasti deliver, nggak sesuai dengan standar. Janjinya katanya 15 menit, pizza mateng. Lah, ternyata pas deliver 17 menit, 30 menit. Conformance-nya nggak terpenuhi. Nah, makanya disebutnya conformance gap. Antara yang dijanjikan sama yang di aktualnya, delivery-nya nggak sesuai. Yang ketiga juga, yang keempat, komunikasi. Ada komunikasi gap. Service delivery sama customer persepsi. Yang diterima customer sama yang di-deliver itu tidak terkomunikasikan dengan baik. Ya. Walaupun dia sudah mencoba untuk manage evidence-nya. Benar kok customer kemarin mesennya A, makanya kita nganterinnya A. Ternyata kemarin customer mesennya warna hitam, makanya kita delivernya warna hitam. Kalau dia manage dengan baik, kalau nggak manage dengan baik, ada record, mungkin karena pencatatannya nggak bagus, atau pas dia milih opsi pemilihan warnanya nggak sinkron datanya, dia mesen hitam, tapi diantaranya warna biru. Jadi ada miskomunikasi antara delivery dan yang diterima oleh customer. Jadi ada 5 sumber gap sebenarnya di service quality. Ini juga dibikin sama, kalau nggak salah, ini juga ya, ini Uttarayan Bakci ya. Profesor Uttarayan Bakci. Dia coba mendefine ada 5 sumber gap dalam service quality. Ada pertanyaan? Aman? Aman ya? Gimana sih kita ngukur service quality atau ServQual singkatnya? ServQual itu nama tools-nya ya, tapi konsepnya service quality. Jadi yang autor yang bikin service quality gap model yang ada di gambar 6.3 yang tadi, si Profesor Uttarayan dari University of Texas ini, dia juga mempropose ada multi-item scale yang dinamakan ServQual. Buat apa? Buat mengukur 5 dimensi tadi. Ukurnya gimana? Tadi nanya gimana cara ngukurnya nih 5 hal gini kan. Tapi bukan standarnya harus sekian-sekian, enggak sih. Cuma dia mencontohkan aja. Contohnya dipakai ada 2 part instrumen. Oh enggak, ini di buku ini. Survei ya, pakai Likert scale, level of agreement. Jadi paling cuma bisa ditanyain aja, customer ditanyain kira-kira level of agreement mereka gimana sih, atau disagreement mereka gimana sih terhadap statement menggunakan 7 skala Likert. Ada 22 statement yang mewakili 5 dimensi tadi. Jadi 5 dimensi di breakdown responsif. Ini kayak questionnaire-nya SAM ya, structural equation modeling. Jadi pakai latent variable, kan tuh latent variable semua tuh. Si responsiveness, kan nggak ada ukurannya. Responsiveness itu satuannya apa, ngukurnya gimana, nggak ada. Dia bukan measured variable, dia latent variable. Sehingga perlu didekati dengan variable-variable pengukurnya. Nah, 22 statement ini adalah variable pengukur atau measured variable yang dicoba untuk didesain untuk mengukur secara nggak langsung ke 5 dimensi tadi. Dari 5 dimensi lahirlah 22 statement. Mudah-mudahan dari statement ini bisa mewakili ke 5 dimensi tadi. Salah satunya pakai structural equation modeling di SAM. Mungkin ada beberapa yang sudah belajar SAM. Bisa ingat kembali dengan konsep ini.
Nah, di mana tadi ya dibilang? Ada di, tapi nggak ada di sini ya, di buku ini nggak ada ya. Adanya di CD room-nya ya. Kalau ada punya e-book-nya bisa dilihat. Score for the quality of service is calculated by computing the differences between the rating the customer assigned to pair expectation and perception statement. Jadi gap analisis jadinya ya. Harapannya berapa, Likert-nya, tapi ekspektasinya berapa, persepsinya berapa. Harapannya 4 secara Likert, tapi secara persepsinya ternyata cuma skornya 3 atau 2, berarti kan gapnya ada 2 skala di situ yang perlu dipenuhi. Survei aja sih jadinya. Toolsnya, instrumennya kayak kuesioner. Gitu. Pertanyaan? Contohnya apa ya? Kayaknya ini deh. Ini kuesionernya deh kalau nggak salah. Ya gini aja kuesionernya. Tapi ini beda lagi sih. Ini contoh yang lain kayaknya sih. Cuman customer satisfaction questionnaire doang ya, dia cuma nanya. Ini gap yang 1 doang ya. Kira-kira impressionnya gimana organisasi bisa kayak, tapi nggak standar, nggak ada yang harus begini questionnaire-nya, nggak. Itu kan sangat bervariasi. Ada pertanyaan? Enggak. Enggak ada. Udah jam 5 Berarti ya. Pak untuk penilaiannya appetite-nya balik ke company masing-masing gitu ya untuk service quality sebenarnya. Yep. Oke. Bisa dalam bentuk statement. Jadi 5 dimensi tadi di breakdown gimana ya? Item-item apa saja yang relevan untuk dimensi responsiveness di sebuah perusahaan jasa hotel. Kan beda dengan statement atau variabel yang menjelaskan responsiveness di misalnya hotel, yang satu hotel, yang satu e-commerce. Beda dong. Responsiveness-nya hotel mungkin salah satu statement-nya adalah room service-nya cepat. Itu responsiveness kan. Atau ketika dia mau check-in, under 5 menit selesai check-in, nggak bertele-tele gitu kan, nggak fotokopi segala macam, nggak, cuma tunjukin pakai mobile app, bisa ditunjukin screenshot-nya juga udah bisa langsung check-in atau check-out gitu kan. Itu kan sebenarnya responsiveness di hotel. Tapi kan kalau di e-commerce beda lagi statement-nya. Jadi 22 statement ini bisa jadi nggak 22 juga, bisa 20, bisa jadi 18, tergantung cara dia mendevelop atau mengukur variabel laten yang 5 tadi itu. Tergantung konteks service-nya juga. Oke. Paham. Mau tanya pertanyaan receh ini. Kalau hotel berbintang itu berdasarkan apa ya Pak? Bisa jadi turun atau naik nggak bintang? Kadang saya pernah ke hotel Yang bagus naik gitu. turun katanya itu Michelin Star. Berdasarkan apa ya? Soalnya saya pernah ke hotel gitu, katanya bintang segini. Kok kenyataannya kayaknya nggak gitu-gitu amat gitu. Mungkin salah lihat kali, bintang itu bintang rating. Karena suka salah. Ratingnya rating 5 nih, 5 bintang di taruhlah Traveloka atau tiket.com gitu kan. Tapi bukan hotel berbintang 5. Mungkin ya. Kelihatannya bintang 5. Hotel berbintang sendiri itu bintangnya apa? Kualitas atau apanya? Berdasarkan ukuran. Kualitas. Biasanya. Yang menentukan dia bintang si company-nya sendiri atau siapa? Sama fasilitasnya juga ada beberapanya yang beda sih untuk fasilitasnya, bintangnya, tangible aspeknya juga beda. Ada ininya, ada yang ngukur siapa? Yang ngukur ada asosiasinya, ada nggak ya? Jadi dia aja menentukan sendiri gitu ya? Maksudnya ini menurut saya ini ada standar asosiasi perhotelan itu ada standar, tapi itu berarti bukan kualitas dong kan? Tadi katanya kualitas nggak usah distandarin. Oh, bukan standar. Maksudnya standar kualitas. Kalau untuk perhotelan mungkin ada standar. Dia mencoba meng-approach standar dalam bentuk sebuah standar. Misalnya untuk penentuan dia bintang 5, bintang 4, bintang 3, mereka udah punya. Tapi kan nggak semua servis punya itu. Maksudnya kalau standar kayak produk, pasti ada lembaga standar nasional Indonesianya, SNI, semua produk bisa gitu kan. Sampai panci, helm, ada semua gitu kan. Iya. Hotel nggak sedetail itu, nggak selengkap itu. Mungkin ada, servis nggak selengkap itu. Mungkin untuk kasus hotel berbintang, ada lembaga asosiasinya yang memang dia sudah secara sepakat, mufakat, secara konsensus
mendefine hotel bintang 5 itu kalau fiturnya ini, areanya begini, supportingnya begini, fasilitasnya ini, kayak gitu kan. Dan fiturnya segala macam, dia punya ada ininya, ada bukan standar sebenarnya sih, ada guideline lah lebih ke arah sana. Karena nggak bisa distandarisasi servisnya sendiri ya, tapi aspek ininya bisa mungkin. Tadi karena variabel laten. Karena saking bervariasinya nggak bisa. Tapi ada mungkin yang udah established, hotel itu kan ada industri servis yang udah lumayan established ya. Udah kalau kita ke hotel sama servis yang lain beda dong. Hotel itu walaupun kita ini pasti pelayanannya prima, apalagi hotel yang berbintang 5 atau berbintang 4. Kecuali hotel yang tidak berbintang, mungkin dia pelayanannya masih belajar gitu kan. Servisnya masih nggak sebagus yang berbintang. Tapi ada, mungkin asosiasinya ada. Tapi boleh dibilang untuk yang industri perhotelan, oh itu adalah sebuah standar ya. Mungkin ada standarnya, saya belum tahu apakah itu standar atau guideline atau assessment. Kalau assessment kan cuma menilai. Beda kan antara audit dan assessment. Kalau audit, ya audit ada standarnya. Audit ISO ada standar klausul-klausul yang harus dipenuhi kan. Tersertifikasi ISO 9000 berarti dia sudah memenuhi klausul-klausul yang ada 9 klausul kalau nggak salah ya. Itu ada guideline-nya, itu audit. Tinggal di checklist aja kan, terpenuhi, kurang, perlu diimprove, dapat tersertifikasi. Itu audit. Kalau assessment nggak punya guideline, datang aja dinilai, oh kayaknya bagus dibandingin sama ini, kayaknya ini lebih bagus. Kan beda. Kan belum ada ISO hotel, ada nggak ISO perhotelan? Kalau ISO kan International Standard Organization kan. Ya toh? Ada nggak ISO? Oh, hotel bintang ini sudah tersertifikasi standar ISO berapa? Nggak ada kan? Tapi nggak tahu, mungkin penetapan bintangnya itu saya juga belum terlalu menyelami terlalu dalam ke sana sih. Mungkin ada. Menarik, nanti coba kita cek sama-sama. Kalau ada kasih tahu saya. Kayak rumah sakit itu ya Pak ya? Rumah sakit itu kan bertingkat-tingkat bukan sih Pak? Jadi kayak misalnya ada levelnya. Itu levelnya berdasarkan apa? Besar jumlah pasien, berarti secara kuantitatif atau kualitatif? Kalau saya lihat rumah sakit lebih ke arah fasilitas bukan sih? Oh. Ya, sarana ruangan rawat inapnya, IGD-nya, instalasinya, apakah dia punya lab sendiri, teknologi, ya kan, peralatan dia dalam cek lab atau operasi besar dia bisa apa enggak, semakin lengkap dia semakin besar levelnya kan. Lebih ke arah fisikal jadinya kan. Oh, berarti belum tentu yang rumah sakit yang tingkatnya lebih tinggi kualitasnya lebih baik juga ya, karena kan maksudnya kualitas servis maksud saya. Belum tentu, belum tentu ke kualitas servisnya, bisa jadi hal lainnya. Oke. Tapi kalau hotel itu emang kayaknya sejalan sama servis ya. Gitu. Service quality. Makanya dia punya dimensi service quality sendiri sih hotel ini, hotel service tadi. Walaupun nggak tahu, itu belum terlalu familiar sih. Baru soalnya ditemukannya baru tahun 2000-an ini kalau nggak salah yang mempropose hotel serve, melengkapi ya, bukan menggantikan ya, melengkapi serve qual. Oke. Tapi kalau ranah sebagai gampangnya lihat aja ISO. ISO itu kan International Standard Organization. Ada nggak ISO yang khusus? Kalau lab ada kan ISO-nya. Laboratorium itu service bukan? Service kan dia pengujian. Tapi yang dicek bukan servisnya, infrastruktur sarana pendukung, tangible aspeknya mungkin. Kan karena dia berkaitan dengan safety, berkaitan dengan cara dia dia harus ketat mengaudit apakah prosedurnya sudah sesuai, apakah safety-nya sudah terdefinisikan atau dokumentasikan dengan baik prosedurnya gitu kan. Terkait lab, itu ada ISO-nya dia. Hotel ada nggak ya? Hotel ada nggak sih ISO per hotel? Jasa juga ada Pak. Ada ya? Ada quality untuk service juga ada. Tourism service ya? Oh, berarti ada standarnya, berarti bisa. Ya. Tapi nggak semua service bisa berarti ya. Saya ralat berarti ya. Ini ya tourism service and other. Tapi ini ISO-nya ya, bukan penentuan bintangnya ya. Iya, ada ya? ISO. Ada Pak, ISO 9000. Ini 18513 tourism service. Hotel and other type of tourism accommodation terminology.
memang spesifik sih Pak. Mungkin nggak semua service, tapi misalnya contoh saya di bidang inspeksi gitu, itu kan service juga ya Pak ya. Ya. Inspeksi dan sertifikasi itu ada ISO-nya sendiri gitu. ISO-nya sendiri. Ya, untuk Isinya apa ya? quality. Pada dasarnya sih prinsipnya untuk quality itu sama sih Pak. Jadi kita harus define semacam apa yang kita deliver ke klien ya gitu. Nanti kaitannya dengan kepuasan pelanggan juga gitu Pak. Jadi bisa tepat waktu sesuai dengan tapi gini, klien gitu. Kalau produk itu kan ISO-nya bukan ISO produk, ada ISO produk juga ya? Beberapa ISO produk ada produk kayaknya ada Pak. Yang ISO TS gitu-gitu ya, terkait produk-produk tertentu kan, atau kalau di Indonesia SNI gitu kan, produk. Tapi servis sebagai suatu produk, tanda kutip, sebagai suatu servisnya sendiri kan nggak bisa distandarisasi kan? Yang distandarisasi adalah organisasinya kan? Ya nggak sih? Quality manajemennya. Iya betul Pak. Quality Ya, manajemennya. Perusahaan hotelnya, perusahaan laboratoriumnya, penyedia jasa pemeriksaan labnya, itu yang distandarisasi, gitu kan? Tapi servisnya sendiri kan nggak bisa distandarisasi. Bisa jadi hotelnya sama-sama hotel, tapi cara dia deliver, yang satu dia stylenya pakai style alam, gitu. Yang satu style tradisional, yang satu stylenya modern, itu kan nggak bisa distandarisasi. Nah itu yang dimaksud dengan servisnya sendiri nggak bisa distandarisasi karena sangat bervariasi cara mereka mendefine atau mendesain servisnya mereka. Sama-sama hotel, tapi yang satu stylenya anak muda, satu stylenya anak orang dewasa gitu kan, beda. Arsitekturnya, mulai dari ini pengaturan. Tapi sama-sama ada gymnya, sama-sama ada hotelnya, sama-sama ada standar pengaturan ruangannya, standar layoutnya. Itu kan yang dimaksud dengan standarnya di situnya, supporting yang bisa distandarisasi. Tapi kalau service secret recipe-nya nggak bisa distandarisasi, ya nggak? Ya memang betul nggak sih Pak. Jadi memang quality management sistemnya yang distandarisasi. Jadi nanti akan diperiksa terhadap kepuasan pelanggannya seperti apa gitu. Dilihat lagi response times-nya seperti apa. Seperti itulah itu bisa, Pak. Ya. Nah, tapi secara service konten servisnya, lah itu mau diserahin ke masing-masing sebagai cara kalau itu standar juga ya nggak bisa berkompetisi dong. Sama-sama menyediakan servis yang sama, nggak ada bedanya antara hotel A, hotel B, walaupun sama-sama bintang 5 misalnya kan. Jadi orang nggak seru gitu kan. Ya. Kalau produk bisa, produk misalnya helm, standarisasi SNI ya jadi requirement kan. Oh produknya harus daya ininya, performanya, misalnya kekuatannya segini gitu kan. Daya ada DOT-nya ya, destructive testnya bagaimana, tersertifikasi atau enggak, itu kan ada ininya. Spek-spek yang mungkin lebih gampang diukur ketimbang jasa. Jasa kan nggak bisa diukur sampai sedetail itu. Gitu ya. Udah jam 5 nih. Cukup dulu atau gimana? Coba Coba tahu? Ya, halo. Ya. Cukup? Bebas sih, Pak. Kalau lebih sih ke sore ya. Pulangnya macet. Enggak pulang, Pak. Bisa dibaca sendiri sih sebenarnya. Saya cuma bahas beberapa biar kita bisa diskusi aja. Tujuannya kita live kan biar bisa diskusi. Gitu. Di service quality. Kalau baca di rumah, insya Allah sih cukup jelas. Enaknya dia cukup gamblang menjelaskan, dan enaknya kalau ada beberapa tools atau framework atau ini ada sumbernya gitu loh. Oh dari paper ini dari paper ini gitu bisa dilihat. Ini tentang service package. Kan seringnya kalau service kita bicara ada service package, paket ya, modul-modul atau paket-paket. Biasanya apa sih yang bisa mengincorporate kualitas dalam service package. Itu kan contohnya di kasus budget hotel yang dia strateginya pakai cost leadership, bukan fokus tapi cost leadership. Murah tapi paling murah di antara yang lain. Namanya juga budget hotel. Nah, bagaimana cara dia mengincorporate quality dalam service package-nya dia si hotel budget ini? Bisa pakai
Ada beberapa hal, supporting facility-nya dimainin, facilitating goods, information, explicit, and implicit services. Contohnya, kalau dari sisi supporting, dia bisa main di arsitekturnya, bangunannya dibikin materialnya yang nggak perlu di-maintain sering-sering, karena maintenance sering-sering artinya biaya. Contohnya dipakai concrete blocks, gitu. Cara ngakalinnya gitu. Sama-sama bisa deliver, tapi nggak butuh biaya yang cukup banyak. Di air conditioning juga bisa dibikin decentralized. Kan kalau biasanya hotel yang ini kan terpusat ya, centralized itu lebih mahal kan, maintenance lebih mahal, investasinya juga lebih tinggi. Dia beli aja air conditioning yang individual gitu kan, yang biasa taruh ruangan masing-masing. Tujuannya selain itu juga kalau emang dia dipakai nyala, kalau nggak dipakai mati gitu kan. Kalau centralized kan jadinya satu nyala semua ya, kecuali dia bisa ngatur mana yang nyala mana yang mati sih, ya nggak sih? Tujuan lebih ke arah sana. Kalau nggak dipakai, kamar lagi kosong, ya bisa dimatiin. Kalau individualis kan lebih gampang kontrolnya. Atau ketika ada rusak, ada failure, ya lebih gampang mengendalikannya dan sebagainya. Dia bisa pakai mainin di sini di supporting facility. Atau facilitating goods, misalnya room furnishing are durable and easy to clean. Diusahakan sebisa mungkin gampang dibersihin. Itu alasannya kenapa spraynya warna putih kali ya. Karena ngebersihin warna putih lebih gampang daripada yang warna, ya nggak sih? Nggak tahu ya? Nggak tahu, Pak. Tinggal kasih bayi clean aja kan, selesai. Putih semua. Atau kalau kotor jadi kelihatan kotor gitu ya, kalau misalnya nggak tahu sih. Kalau nggak salah gitu, ada alasan kenapa warna spray, warna ininya, sarung bantal atau gulingnya warna putih. Ada alasan-alasan tertentu di perhotelan. Ya, misalnya bedside table are supported from the wall to facilitate carpet cleaning, supaya gampang bersihin karpetnya. Disposable plastik digunakan daripada gelas. Lebih gampang kalau yang disposable kan tinggal buang. Kalau gelas kan harus dicuci secara berkala kan, ada buan kalau nggak dipakai. Lama. Lebih ini requires cleaning kan. Nah, ini bisa dimanfaatin. Informasi, jadi tetap dia bisa deliver kualitas, tetap bisa memenuhi ekspektasi pelanggan ya, walaupun budget. Dalam service package-nya dia bisa tetap dimainkan. Explicitnya bisa, ya, such trivial matters as the opening drapes. Implicitnya juga bisa. Explicitnya lebih ke arah yang kelihatan. Contohnya, maids are trained to clean and make up rooms in standard manner. Every room has the same appearance, including such trivial dan sebagainya. Mati ya? Kenapa itu? Halo? Maaf Pak, saya izin live duluan ya Pak. Ada keperluan soalnya. Oh iya. Mendadak, maaf. Ya Silakan. nanti sisanya saya nonton di video di emasnya aja. Ya, Makasih ya juga Pak. Udah mau selesai kok. Ya, sip. Ya. Oke. Ya, kita lanjut minggu depan aja kali ya. Iya, Pak. Udah jam 5 juga. Pak. Iya, Pak. Tolong dibaca untuk chapter 6 supaya nanti besok tinggal kita lebih gampang diskusinya atau lebih enak diskusinya. Chapter 6 dan chapter 7 ya. 6 dan, bukan yang 8 ya, Pak? Kemarin. 8. Ya. 6 dan 8 karena terkait dengan kualitas. Iya, 6 dan 8. 6 itu tentang service quality, 8 itu tentang proses improvement terkait dengan quality juga. Nanti kita bahas langsung 2 chapter ini minggu depan insya Allah, 6 dan 8. Tapi sebelumnya coba tolong dibaca dulu. Ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, cukup. Kita sudahin saja. Baik, Ada Pak. pertanyaan terakhir? Atau enggak? Enggak ada. Cukup, Sudah, Pak. Oke ya, cukup ya. Iya, Pak. Iya. Terima kasih. Sampai berakhir pekan. Kalau ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Sama.